Di antara jutaan dokumen dan detail-detail mengerikan dari skandal Jeffrey Epstein, ada satu penemuan yang aneh banget, yang benar-benar membingungkan dan memicu kemarahan global. Sepotong kain suci dari tempat paling sakral dalam Islam ternyata ditemukan di rumah seorang penjahat seksual. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana ceritanya simbol kesucian yang begitu dalam bisa nyasar ke tempat yang dianggap, sarang kebejatan? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut, biar kita paham kenapa penemuan ini begitu mengejutkan, kita perlu kenalan dulu. Siapa sih sebenarnya orang ini dan di dunia macam apa dia hidup? Dari luar, Jeffrey Epstein ini kelihatannya wow banget. Seorang pemodal jenius yang koneksinya kemana-mana, dari presiden sampai para miliarder. Tapi di balik semua kemewahan itu, dia menyimpan rahasia yang super kelam. Dia adalah predator yang membangun jaringan perdagangan seks anak di bawah umur. Perjalanannya tuh penuh teka-teki loh. Entah gimana caranya dia jadi kaya raya, lalu ketangkep di tahun 2008, tapi hukumannya ringan banget. Sampai akhirnya dia ditangkap lagi di 2019 dengan tuduhan yang jauh lebih serius. Dia malah meninggal secara misterius di penjara. Jadi jawabannya malah nggak ada, pertanyaannya makin banyak. Nah, sekarang kita balik lagi ke penemuan yang bikin geger di rumahnya itu. Di tempat yang oleh banyak orang dianggap sebagai pusat aktivitas bejatnya. Sebuah benda yang luar biasa suci justru ditemukan. Benda itu adalah kiswah. Ya, kain penutup Ka'bah. Setiap tahun kan kain ini diganti. Nah, potongan kain yang lama itu jadi artefak yang sangat berharga. Bayangkan aja, kain ini udah disentuh oleh jutaan peziarah dan punya makna spiritual yang luar biasa dalam bagi umat muslim di seluruh dunia. Nah, ini bagian yang menarik banget. Menurut dokumen yang ada, kain ini diberikan ke Epstein bukan sebagai benda religius, sama sekali bukan. Tapi dibingkai sebagai sebuah karya seni yang nilainya tinggi, pas banget buat koleksinya. Soalnya kan, Epstein ini dikenal sebagai kolektor seni. Slide ini penting banget buat meluruskan. Jadi biar jelas ya, kain ini bukan hadiah langsung dari pemerintah Arab Saudi ke Epstein, nggak gitu. Ceritanya, kain itu dihadiahkan ke seorang pengusaha wanita, namanya Azizah Al-Ahmadi. Nah, dialah yang kemudian ngasih kain itu ke Epstein dengan narasi sebagai sebuah cindramata atau karya seni. Tentu saja penjelasan resmi kayak gitu ya jelas nggak cukup buat meredam kemarahan dan kebingungan publik. Penemuan ini langsung meledak di internet, memicu berbagai spekulasi dan teori konspirasi yang liar banget. Jadi, disinilah kita harus bisa misahin mana fakta yang ada buktinya, mana yang cuma spekulasi liar. Faktanya, dokumen menunjukkan kain itu adalah hadiah, titik. Tapi spekulasi publik yang beredar jauh lebih serem. Ada yang bilang kain itu sengaja dipakai buat alas ritual bejatnya, atau bahkan bagian dari pemujaan setan untuk menodai simbol suci itu. Dan misteri kiswah ini, jujur aja, cuma puncak gunung es. Ada banyak banget teori konspirasi lain yang lahir dari file Epstein. Mulai dari salah ketik Baal yang dikait-kaitin sama dewa kuno, sampai email aneh yang ngomongin cream cheese dan bayi. Tapi, penting banget buat diingat ya, semua ini masih spekulasi. Belum ada bukti. Cerita soal kiswah ini sebenarnya cuma satu potongan puzzle kecil di dalam sebuah gambar yang jauh lebih besar dan rumit. Jadi, ayo kita coba mundur sedikit buat ngelihat skala sebenarnya dari apa yang kita sebut file Epstein ini. 3 juta. Coba direnungkan dulu angka itu. Sebanyak itulah kira-kira jumlah dokumen, foto, email, dan catatan yang membentuk file Epstein. Ini bukan cuma beberapa lembar kertas, ini arsip raksasa yang mendokumentasikan jaringan roommate yang dia bangun. Jumlah informasinya benar-benar luar biasa. Kenapa file sebanyak ini akhirnya dibuka ke publik? Ya karena tekanannya gede banget. Banyak yang merasa kasus ini sengaja ditutup-tutupi karena melibatkan nama-nama besar. Jadi sebagai bentuk transparansi, pengadilan akhirnya merilis dokumen-dokumen ini. Nah, ini peringatan yang super penting ya. File-file ini isinya kan segala macam komunikasi Epstein. Jadi, kalau ada nama seseorang muncul di sana, itu nggak otomatis berarti dia terlibat kejahatan. Bisa aja konteksnya cuma bisnis, ngobrolin politik, atau bahkan cuma disebut dalam gosip. Jadi, kita harus hati-hati banget. Di tengah semua drama, konspirasi, dan nama-nama terkenal yang kesebut, kita nggak boleh lupa inti dari semua ini. Fokus utamanya adalah, dan harus selalu, tentang mencari keadilan bagi para korban yang jumlahnya sangat banyak. Mereka adalah pusat dari cerita ini.
Dan inilah pertanyaan besar yang tersisa. Dengan pelaku utamanya yang sudah meninggal dan jaringan konspirasi yang begitu rumit, tantangan terbesarnya masih ada. Apakah para korban akan pernah mendapatkan kebenaran dan keadilan yang utuh? Itu yang sampai sekarang masih jadi misteri.